Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Mas Yul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan mereaction Dasi Gantung Serena Kena Labrak part 5-nya ya bre ya. Di sini kita bukan hanya sekedar untuk mereaction saja, tapi kita harus bisa mengambil hikmah kejadian dari setiap animasi yang ada. Karena pasti setiap cerita itu ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari ya bre ya. Dan terima kasih ya teman-teman yang udah support channel ini. Dan saya nggak tahu apakah channel ini bisa berkembang. Sabar ya. Tapi saya bersyukur masih ada yang menonton. Tapi saya berharap kembangannya itu bisa besar ya bre. Amin ya. Oke bre, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Dasi Gantung. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Dasi Gantung. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Wow, keren banget ya. Yang like itu 69.000 bre. Waduh, keren banget memang Dasi Gantung ya. Apaan gue bisa kayak mereka ya bre ya. Semoga aja secepatnya. Ini Kena Labrak yang 45-nya bre ya. Langsung aja kita play. Hei Arfi, Kenapa temanmu? dia kejatuhan balok kayu entah dari mana. Waduh, pingsan ini. Wah, siapa nih yang bikin beginian? Bagaimana ini? Habislah kita. Kenapa balok kayu itu jatuh ke arah situ, bukan ke Kemarin mereka kan salah sasaran ya bre ya. arah Serena? Aku juga nggak tahu, kan Isa yang pasang perangkapnya. Kenapa dia membuat perangkap yang mengarah ke kelas kepintaran? Tamatlah riwayat kita. Kita harus gimana sekarang? Ayo, kita harus kabur dulu dari sini sebelum ketahuan. Yaudah, ayo cepat bawa aku ke AS, aku bantu angkat. Kok berat banget, tumben Serena ya. Serena nggak mampu, tumben ya. Tapi wajar sih, dia kan cewek, mengangkat cowok ya memang agak berat sih bre ya. Berat banget kok gak keangkat. Banyak dosanya nih, apa ngontongin sapi dalam tas? Oh sebentar, ini pasti karena isi tasnya. Hello. Ke sekolah isi tasnya ada kulkas. Ada kulkas. Buat apa bawa kulkas ke sekolah gitu loh. Kok bisa ada kulkas di tasnya? Iya, tadi kami habis praktikum. Sekarang pasti sudah nggak berat lagi. Iya, praktikum bawa kulkas masukkan dalam tas. Tasnya sekecil itu, kulkasnya segede itu. Kantong Doraemon itu. Percobaan kedua. Masih juga berat. Masih berat nah. Tinggalin aja lah tasnya. Jangan, ada barang pentingnya. Kalau Oke. gitu barang pentingnya aja nih bawa. Tasnya tinggal. Gak bisa, barang pentingnya banyak. Aduh. Barang Ini pentingnya barang banyak. praktikum yang buat berat. Sebentar ku keluarkan. Apalagi tadi kulkas udah. Serena sampai. Hello, jemuran, gitar, toilet. Kalian praktik apa sih bre sampai bawa kayak gitu, bawa jemuran, pakaian, bawa gitar, bawa pintu mobil, bawa toilet juga dibawa. Tas sekecil itu isinya banyak banget lagi. Ini pintu mobil dari mana, woi? Ini lagi kenapa sampai ada jemuran di sini? Aneh-aneh aja. Gak usah heran gitu, kelasmu juga aneh. Nih, kaca. Biawak, memang sempat-sempatnya kau nyari kaca di tas orang. Sudahlah, sini biar kau seret aja dia. Jangan, kita pakai ini aja. Ya, tunggu. Ngomong-ngomong, dari mana itu tadi? Dari mana itu tadi kok ada itu? Nah gitu kayak dari tadi. Cantika tolongin. Loch, kenapa dia? Kau ngapain? Bukan aku ya. Jatuhan balok dia jadi begini. Tolong normalisasi, nggak semua orang yang masuk UKS itu karena aku. Oke deh. Oke deh. Bawa Masyuk sini, cepat diperiksa. Dikirain karena korbannya Serena ya bre ya. Nggak semua orang masuk UKS itu gara-gara Serena di sekolah itu ya. Aduh. Setelah pemeriksaan selesai. Sudah diperiksa sama petugas UKS. Kalau dilihat dari luar memang nggak kenapa-napa. Tapi takutnya ada luka dalam, jadi diperiksa ke rumah sakit aja. Jadi dibawa ke sana sekarang.
Betul, gampang aja biar UKS yang ngurus itu. Oh iya, dia kena balok kayu di mana? Di depan kelas kita. Di depan kelas kita. Kok bisa sih? Nah itulah kan, ini gara-gara kalian juga nih praktikum aneh-aneh. Kami gak ada yang pakai balok kayu untuk praktikum. Setahu Akio juga begitu. Nah, ya pasti mereka heran lah bre, tiba-tiba ada balok kayu segede-gede itu, terus nimpa orang lagi bre. Jadi mereka bingung dari mana asalnya balok kayu itu, padahal ya dari musuh-musuhnya Di Serena. kelas kami nggak ada yang praktikum pakai balok kayu. Nah terus itu balok kayu dari mana lah? Mungkin ada orang benci sama dia kali. Masa sih ada yang benci? Orang dia baik-baik gitu. Nggak mungkin banget kalau sampai punya musuh. Oh berarti orang iri kali. Tapi ada lihat orang mencurigakan gak di sekitar situ tadi? Nah nggak ada lihat aku. Tahu-tahu udah siap dia. Kayaknya ada yang masang perangkap. Ini lagi. Wow, si Ratara ini udah tahu kayaknya ada yang masang perangkap, dia udah feeling gitu loh. Emang musim labrak balas dendam sampai teror orang gini ya? Maksudnya ada kejadian lain selain ini? Iyalah aku juga kena soalnya. Really? Dari kapan? Siapa pelakunya? Udah ketahuan gak? Dari 2 hari lalu sudah. Kau tahu anak kelas pick up kan? Nah yang mereka bertiga terus satu kayak Sadako yang duanya lagi hantu air. Akio tahu. Itu kan fansnya Ratara. pada tahu semuanya, pada tahu. Oke. Nggak peduli dia. Sebentar, tadi sebelum kejadian kau lewat kelas kami, ada kemungkinan kalau pelakunya orang yang sama. Lah mereka benci sama si Arfi juga. Kayaknya nggak gitu deh. Tapi bisa jadi perangkap itu harusnya buat kau, tapi malah salah sasaran. Oh. Malaysia sasaran. Emang kalau orang kaya kayak gitu ngomongnya bre ya? Kebule-bulean gitu atau memang dia itu bule gitu loh. Benar juga ya. Pasti mereka juga yang ngelakuin ini. Harus dilaporin sih. Tapi harus ada bukti dulu kalau mau lapor. Iya lagi. Yaudah nanti aku kemana-mana selalu bawa kamera tersembunyi lah. Biar kalau mereka bertingkah lagi bakal kerekam. Emang bisa. Oke, ide bagus, gitu aja. Terus Ratara, coba kau cek sekitar kelas, siapa tahu ada barang bukti. Iya, biar aku aja yang cek itu. Oke, rata-rata. Biasa setahu gue ya. Setahu gue ringtone cewek itu bagus-bagus gitu loh, keren-keren. Ini uya. Ulang dikit dulu. Uya, ada aja gitu loh. Halo mah. Kamu di mana? Mama sudah di depan nih. Oh iya mah bentar aku keluar. Weh aku pulang duluan ya, udah dijemput. Oke, bye-bye. Oke, besok harinya. Jadi kayak yang udah aku bilang semalam, anak kelas kepintaran ada yang jadi korban juga. Dan kemungkinan orang yang lakuin itu sama kayak yang ngelabrak aku. Jadi kita harus kumpulin bukti buat ngelapor. Oke, ini kamera tersembunyinya udah siap. Nah terus ini dipasangnya di mana ya? Apa kita taruh depan kelas? Kalau mereka beraksi di tempat lain kayak di kantin gak kerekam lah nanti. Kecil banget memang si orang kaya satu ini, dia bisa nyiapin apa aja bre. Harus dibawa terus deh kayaknya. Oh aku punya ide. Gak usah deh, simpan aja lah idemu. Taruh di hidung lagi. Ditaruh di mata. Di mata tuh di hidung. Kan apa aku bilang? Aku juga punya ide. Udah apa dibilang lagi gak nih? usah. Di mana ini? Oh, di ketek. Kan? Aduh, bawa kentut naga lah itu kamera. Dari tadi perasaanku udah gak enak. Ambil aja lah kameranya, gak usah dibalikin. Ambil aja kameranya. Ayolah, nggak usah dibalikin. Karena udah kena tai hidung sama ketek ya. Siap jalan nih, biar kami jadi kamera berjalan. Oke. Yang satu di hidung, yang satu di ketek, bre. Aduh, parahnya. Mengapa mereka berjalan seperti monyet ambeien? Aduh, udah habis. Jadi pada kesempatan kali ini adalah misi ya bre ya, untuk mengumpulkan barang bukti. Nah ini bre, apa yang bisa kita ambil dari sini ya, untuk menyalahkan seseorang atau ingin mendapatkan
apa istilahnya pelaku ya, kita nggak asal bisa untuk menuduh seseorang atau apapun itu penyebabnya, apapun kesalahannya, kita nggak bisa asal tuduh tanpa bukti yang kuat. Nah itunya itu, karena ada yang terjadi kemarin sempat viral di daerah Morowali ya, ternyata ya dituduh mencuri padahal dia pemilik motor itu sendiri. Waduh, mana orangnya sudah bonyok lagi, mana itu ibu-ibu, saya lihat rekaman video ibu-ibu udah nyolot banget, dia maling gitu. Jadi sebenarnya itu provokatornya kalau menurut saya sih si ibu-ibu itu ya, karena sampai hal itu terjadi beliau dihajar banyak orang bre, sampai aduh bonyok pokoknya bre ya. Alhamdulillahnya dia itu nggak akan sampai kehilangan nyawanya ya. Jadi sempat ya, memang yang mukul-mukul juga sekarang tahu saya udah ditangkap ya. Memang gitulah bre, jangan kita itu menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat. Jadi kejadian ini memang ada di kehidupan sehari-hari, dan kemarin itu di daerah Morowali itu baru aja terjadi ya bre ya, kejadian seperti itu. Dia dituduh mencuri motor, ternyata dia pemiliknya, padahal orangnya udah dihajar sampai bonyok gitu bre. Kasihan banget bre, dia sampai nyebut Allah Akbar itu, waduh kasihan banget pokoknya. Ternyata salah sasaran, dan istilahnya ya bisa bilang fitnah karena si ibu-ibu awalnya sih. Kalau menurut saya gara-gara si ibu-ibu itu awalnya, mana itu ibu-ibu juga so jago lagi, tapi ujung-ujungnya ending-endingnya dia takut sendiri bre, karena dia salah gitu ya. Ya semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya bre ya. Ingat bre, kalau kita ingin menuduh seseorang kita harus punya bukti yang kuat dulu, dan walaupun kita udah punya bukti yang kuat, ingat jangan pakai cara kekerasan, walaupun dalam hati ini ingin membalas dengan hal yang sama ya bre, jangan ya bre ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu untuk reaction pada kesempatan kali ini. Kita doakan selalu Dasi Gantung beserta tim dilimpahkan rezeki lahir dan batin, dan diberikan ide-ide yang menarik yang bisa menghibur kita semua tentunya ya bre ya. Dan semoga channel ini juga bisa semakin berkembang ya bre ya, biar saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten reaction animasi lainnya dan reaction random ya bre ya. Oke bre ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.